Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen lihat kisah-kisah lain dalam bentuk tulisan, teman-teman bisa baca di cerpenmu.com ya. Kali ini saya akan membawakan karya dari Nanai Dorman. Silahkan disimak ya teman-teman. Asap tebal pun mulai mengepul diiringi semerbak wangi harum dari dupa yang tertancap di bawah pohon beringin itu. Tak berapa lama, tes. Sebuah letupan kecil terjadi dari bawah sekitar akar pohon beringin itu. Terlihat sebuah sinar berwarna merah keluar dari dalam letusan itu. Melesat terlempar ke atas dengan sangat cepat. Dengan sigap, aku dan Farid langsung berlari mengejar kemana benda bersinar itu terlempar. Dengan membawa sebuah lampu senter di tangan, aku dan Farid mulai mencari-cari dan menyibakkan semak belukar tempat di mana benda bersinar itu jatuh. "Yaps, dapat Pan," ujar Farid padaku. Aku pun segera mendatanginya dengan tergopoh-gopoh dan coba melihat benda apa yang sedang dipegangnya itu. "Wah, batu akik lagi ternyata ya Rid," kataku, seraya ku ambil dari genggamannya. Batu akik itu berwarna merah dan bening. Ukurannya tidak terlalu besar, cuma seukuran kelereng kecil, tapi bentuknya gepeng dan agak menggembung di satu sisinya, khas batu akik pada umumnya. "Gimana? Ketemu gak guys?" Alif berteriak memanggil kami berdua dari kejauhan. Lalu spontan ku acungkan ibu jari tanganku pada Alif. Aku dan Farid pun segera berjalan mendatanginya kembali. Lalu tak seberapa lama, kami bertiga beranjak pergi dari tempat itu untuk pulang. Malam itu, kami mendapatkan 3 buah batu akik dan 1 buah keris kecil 3 dari hasil menarik pusaka di sekitar pohon beringin tersebut. Sesampainya di rumah menjelang subuh, aku langsung memfoto benda-benda pusaka hasil tarikan tadi dengan kamera DSLR di kamarku. Untuk selanjutnya aku upload di katalog website kami. Setelah selesai aku pun segera merebahkan tubuhku di kasur untuk tidur. Aku lihat Farid dan Alif sudah terlelap dari pertama kami datang. Terdengar dengkurannya. "Ya, perkenalkan ya, namaku Irfan. Kami satu grup. Aku, Farid dan Alif. Kami bertiga saat ini punya sebuah usaha sampingan, yaitu mengelola sebuah website yang bergerak di bidang jual beli benda pusaka-pusaka serta menerima jasa penarikan pusaka. Tadinya cuma aku dan Farid yang mengelola dan hanya sebatas pada jual beli pusaka saja. Tapi semenjak kami berdua berkenalan dengan Alif sekitar 3 tahun yang lalu di sebuah forum supranatural di internet, Alif akhirnya bergabung dengan grup kami. Maka website kami pun jadi menerima order jasa tarik pusaka juga. Karena Alif mempunyai kemampuan tersebut, yang memang turunan dari kakeknya yang berprofesi sebagai paranormal kawakan di Bogor. 5 tahun sudah usaha website kami berjalan. Alhamdulillah, sampai hari ini usaha kami berjalan dengan lancar. Ya minimal tiap 2 hari sekali ada saja transaksi jual beli, dan tiap minggu sekali ada saja orderan tarik pusaka. Hingga setahun yang lalu kami sudah bisa membeli sebuah mobil walaupun second untuk keperluan operasional kami. Berbagai kejadian mistis ataupun penampakan-penampakan sudah sering kami alami, baik yang sifatnya biasa saja atau kadang yang ekstrim. Aku sudah mulai beradaptasi dan sudah terbiasa dengan semua itu. Karena prinsipku, kami sedang bekerja untuk mendapatkan uang, bukan hanya sekedar uka-uka yang cuma membuang-buang waktu saja.
Jadi orientasinya sudah beda, dan sampai saat ini pun kami bersyukur masih aman-aman saja. Karena Alif cukup mempunyai bekal ilmu yang mumpuni pemberian kakeknya itu. Walaupun begitu, kami tetap berusaha untuk selalu bermain aman. Sebagai contoh, Alif selalu menggunakan madat dalam setiap proses penarikan pusaka, walaupun harganya relatif mahal. Karena menurutnya, madat sangat disukai oleh jin, khodam, atau makhluk-makhluk halus lainnya, dan juga sebagai media barter yang pas tanpa harus bertarung dahulu dengan mereka untuk mendapatkan pusaka yang kita inginkan tersebut. Segala keperluan tetek bengek untuk ritual, bahan, transport, dan biaya tak terduga lainnya biasanya kami bebankan kepada sang pengorder. Jadi, kami hanya menerima upah bersih jasa penarikannya saja. Mulai dari 2 juta sampai 10 juta rupiah tergantung dari tingkat kesulitan dan kesepakatan kita sebelumnya. Proses tarik pusaka bisa langsung dilakukan di lokasi atau cukup dengan mengambil dan membawa media tanahnya saja. Sedangkan proses penarikannya bisa dilakukan di tempat lain. Dan kebanyakan pengorder minta kami menarik pusaka di tempat lain, karena terkadang tanah atau lokasi yang disinyalir mengandung energi pusakanya berada tepat di pemukiman padat penduduk. Sehingga untuk menghindari pandangan-pandangan negatif dari penduduk sekitar lokasi, maka sang pengorder memilih proses penarikan di tempat lain saja kepada kami. Hanya cukup dengan membawa segenggam tanahnya dari lokasi tersebut. Paling sering kami menyewa tempat rekreasi yang masih banyak hutan dan pohon-pohonnya, seperti lokasi outbound atau tempat kemah-kemah para pramuka, yang penting jauh dari pemukiman penduduk. Prosedur sebelum penarikan pusaka tentu saja yang paling pertama adalah pendeteksian. Mendeteksi ada atau tidaknya energi pusaka dari lokasi yang dipilih pengorder. Bagi yang punya ilmu batin, mungkin itu perkara mudah. Tapi bagaimana halnya dengan orang awam? Tentu saja itu perkara susah. Tapi bersyukurlah kita sekarang hidup di zaman teknologi yang sudah maju dan modern. Cukup hanya dengan sebuah kamera digital atau kamera handphone, pengorder bisa memfoto lokasi yang dicurigai mengandung energi pusaka tersebut. Lalu, foto tersebut bisa dikirim melalui email kepada kami, yang nantinya akan diterawang fotonya satu persatu oleh Alif. Tentu saja, pengorder dikenakan biaya untuk pendeteksian, karena proses penerawangan pun membutuhkan energi dan waktu. Biasanya untuk setiap 10 foto yang dikirimkan dengan lokasi yang berbeda, pengorder kami kenakan charge sebesar Rp100.000. Lalu bagaimana jika si pengorder sudah mengirimkan berpuluh-puluh foto, tapi hasilnya nihil, alias tidak ada satu lokasi pun yang mengandung energi pusaka pada foto-foto yang dikirimkannya itu? Tenang saja. Kami hanya membatasi sekitar 30 foto yang masuk dari satu pengorder. Jika memang hasilnya nihil, pengorder bisa menjemput kami di base camp untuk melakukan survei langsung ke lokasi yang pengorder inginkan. Setelah sebelumnya melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan kami, dan tanpa dikenakan biaya pendeteksian lagi. Biasanya jika kami yang survei langsung, 99% akan berhasil didapatkan lokasi pusaka tersebut. Dan lucunya lagi, terkadang lokasi yang mengandung energi pusaka itu cuma berjarak beberapa meter saja dari lokasi yang pernah difoto dan dikirimkan kepada kami. Hanya dikarenakan berada di luar frame foto tersebut, untuk kegiatan jual beli, kami open setiap hari setelah aku pulang kerja. Sedangkan untuk order tarik pusaka, itu hanya pada hari Sabtu dan Minggu malam saja. Oh ya, basecamp kami adalah di rumahku, tepatnya di kamarku, yang sudah kutata sedemikian rupa sehingga mirip dengan sebuah kantor mini. Ada meja kerja lengkap dengan sebuah komputer desktop sebagai server dan sebuah printer di atasnya. Belum lagi rak-rak lemari arsip berisi file-file kegiatan grup kami. Dan tentu saja ada sebuah ruangan khusus tempat menyimpan berbagai jenis benda pusaka untuk dijual, dan beberapa sekedar untuk koleksi. Ruangan itu sudah dinetralisir oleh Alif dan sudah ditempeli sebuah raja dari kulit kijang pada pintunya. Hari itu, hari Minggu, hari libur kami kerja. Sedari pagi, Alif dan Farid
sudah datang ke rumahku dan sudah berjam-jam lamanya mereka tengah asyik main game PlayStation berdua. Sedangkan aku sibuk sendiri di depan komputerku merapikan beberapa file di drive komputerku dan mengupdate katalog pusaka di website kami. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami membeli sejumlah benda pusaka dan belum sempat ku upload ke katalog web. Sedangkan pusaka yang sudah terjual, aku remove dari katalog. Ketika kami sedang tenggelam dalam kesibukan kami masing-masing, tiba-tiba handphoneku berdering. Segera saja kulihat ke layar handphoneku, siapa gerangan yang menelpon? Kulihat tidak ada namanya. Berarti belum ada dalam kontak SIM cardku. Tapi nomor ponsel yang menghubungiku itu sangat cantik. Ya, sangat cantik dan berurutan sempurna. Aku berpikir mungkin ini bukan orang biasa. Tak lama ku angkat teleponnya. Terdengar suara khas bapak-bapak di ujung telepon sana. Halo, selamat siang. Betul, ini dengan Mas Irfan, pemilik website pusaka.com? Tanya suara itu. Iya betul pak. Ada yang bisa saya bantu pak? Jawabku menimpali. Perkenalkan, nama saya Pak Purwo Sasongko, pemilik galeri itu. Ucapnya mengenalkan diri. Dek, aku tersentak sedikit kaget setelah mendengar namanya di telingaku. Siapa yang tak kenal dengan dia? Beliau adalah seseorang pengusaha konglomerat sekaligus seorang kolektor dan pemerhati seni terkenal di negeri ini. Pemilik galeri itu yang sangat terkemuka. Beliau kerap sering muncul di televisi sebagai narasumber atau konsultan tentang kebudayaan ataupun sejarah tentang benda-benda seni, termasuk benda-benda pusaka. Aku kaget bercampur was-was. Ada apa gerangan ini? Sampai-sampai ada seorang tokoh terkenal dan berpengaruh di negeri ini yang tiba-tiba saja menelpon kami. Stenar itukah nama website kami sekarang? Aku memberikan isyarat kepada Alif dan Farid supaya mereka menghentikan main gamenya terlebih dulu. Mereka berdua pun segera mendekatiku dan duduk di sampingku. Lalu handphoneku loudspeaker agar mereka berdua juga bisa mendengarnya juga. Pak Purwo Sasongko pun melanjutkan bicaranya. Baru-baru ini saya mendengar tentang grup kalian sedang ramai dibicarakan di internet dan website kalian juga banyak yang mengunjungi. Awalnya saya tidak tertarik sedikit pun dengan rumor tentang grup kalian. Tapi setelah kolega saya menceritakan bahwa kalian grup yang bergerak di bidang pusaka, maka saya pun langsung tertarik dan meminta anak buah saya untuk mencarikan informasi dan kontak tentang kalian hingga saya bisa menelpon kalian sekarang, ujarnya. Saya juga merasa bangga dengan kalian. Pasalnya, walaupun kalian masih muda-muda, tapi kalian sudah mengenal, mempelajari bahwa sampai bisa berbisnis di dunia kepusakaan, persis dengan apa yang saya lakukan dulu waktu masih muda. Terangnya memuji. Terima kasih Pak atas pujiannya pada kami. Tapi jujur, kami merasa tersanjung saat ini sekaligus was-was karena seorang tokoh seperti Bapak bisa sampai menghubungi kami. Ada hal apa ya Pak? Ungkapku terus terang kepadanya. Kalian gak usah takut pada saya. Saya tidak akan menculik kalian kok. Candanya yang membuat kami makin penasaran dan bimbang. Saya menelpon kalian bukan tanpa sebab, tapi saya ada perlu dengan kalian. Ada bisnis, ada kerjaan untuk kalian. Pekerjaan seperti apa ya Pak? Tanyaku lagi. Alif dan Farid pun saling memandang dan makin mendekatkan telinganya ke dekat handphoneku. Betul, kalian bisa menarik pusaka? Tanyanya serius. Betul Pak. Kalau begitu, saya ada tawaran menggiurkan untuk kalian. Saya minta kalian untuk menarikan sebuah pusaka buat saya. Saya sudah mempunyai media tanah dan lokasi untuk nanti waktu penarikannya. Tinggal kalian yang atur kapan waktu untuk melaksanakannya. Urusan keperluan untuk ritual dan lain-lain sebagainya, saya yang tanggung. Tinggal hitung saja berapa. Nanti saya email kalian. Saya akan kirim foto tanahnya dan kalian segera balas pada saya berapa biaya yang diperlukan untuk keperluan ritual. Jangan sungkan-sungkan, karena saya sangat menginginkan keberhasilannya. Uang tidak masalah,
Kirim juga nomor rekening kalian untuk nanti saya transfer uangnya. Nanti saya akan transfer uang untuk biaya operasional plus uang bonus cuma-cuma untuk kalian sebagai perkenalan dari saya sebesar 25 juta rupiah. Dan nanti jika kalian sampai berhasil menarik pusaka tersebut, saya akan berikan uang 1 miliar rupiah kepada kalian. Bagaimana? Mau? Pungkasnya yang membuat kami seakan mau langsung pingsan saja dibuatnya setelah mendengar kata-katanya tersebut. Aku tak bisa jawab apa-apa dulu. Aku masih terbayang-bayang perkataannya barusan. Ini nyata atau sedang mimpi? Batinku. Begitupun dengan Alif dan Farid. Mereka juga hanya diam membisu sambil menengadahkan kepalanya ke atas, seakan sedang membayangkan menghitung uang 1 miliar rupiah di pikirannya. Halo, Mas Ivan, apakah masih di sana? Suaranya kembali terdengar di speaker handphoneku, memecah lamunan kami. Oh iya Pak, masih Pak, maaf Pak, jawabku cepat. Jadi bagaimana Mas, mau? Tanyanya lagi. Tenang saja Mas Ivan, saya nggak akan mungkin bohong, uang segitu buat saya nggak seberapa. Ucapnya menyombongkan diri. Ya, memang aku juga percaya beliau tak mungkin bohong. Uang segitu tidak ada apa-apanya buat dia. Karena aku pernah mendengar rumor di infotainment kekayaannya ditaksir hampir 5 triliun rupiah. Gila! Aku berpaling ke arah Alif dan Farid, memberikan isyarat untuk menunggu keputusan dari mereka, terutama kepada Alif. Setuju atau tidak, itu saja. Lalu tanpa ragu-ragu, Alif dan Farid pun menunjukkan ibu jarinya kepadaku secara bersamaan. Itu tanda yang memang kuharapkan. Oke, baik Pak, kami terima. Tim kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk Bapak, jawabku mantap. Baik, terima kasih kalau begitu. Nanti saya email kalian 1 jam dari sekarang. Semoga sukses. Dia pun mengakhiri pembicaraan dan menutup teleponnya. Kami bertiga segera berdiskusi lagi mengenai job kakap ini. Rencana demi rencana kami tuliskan di secari kertas sambil menunggu email dari Pak Purwo. Tak lama aku dan Farid beranjak menuju ke dapur untuk menyiapkan makan siang kami. Sedangkan Alif beranjak menuju ke ruang khusus tempat penyimpanan pusaka. Mungkin untuk bermeditasi sebentar sebelum waktu makan siang tiba. Selesai makan siang, kami pun segera kembali beranjak ke meja kerja kami. Alif tiba-tiba menuturkan padaku dan Farid bahwa firasatnya mengatakan kalau job kali ini akan jauh lebih berat dan lebih bahaya dari biasanya. Lalu aku tanyakan kembali kepadanya, apakah dia merasa sanggup atau tidak? Karena dialah ujung tombak dan eksekutornya di grup ini. Sedangkan aku dan Farid hanya mengerti masalah umum dan marketing saja. Tapi Alif bilang, dia sanggup, walaupun tampak raut keraguan di wajahnya. Tak berapa lama email dari Pak Purwo datang juga. Lalu Alif memintaku untuk segera mencetak foto kiriman Pak Purwo itu di printer. Setelah di print out tanpa basa-basi, lalu dibawanya ke ruang tempat pusaka untuk segera dideteksi dan diterawang. Sedangkan aku langsung mengirimkan balasan kepada Pak Purwo mengenai rincian biaya operasional yang tadi kami buat dan sudah aku ketik sekaligus memberi nomor rekening grup kami. Karena job ini menurut Alif tergolong lebih berat dan berbahaya dari biasanya, maka perincian dan pembelanjaan bahan-bahan untuk ritual kami besarkan budgetnya, terutama pada pembelian madat. Kali ini kami akan menggunakan madat super kualitas nomor 1, ditambah beberapa bahan lain yang biasanya tak pernah kami gunakan dalam proses penarikan. Seperti beberapa minyak khusus ritual berbagai jenis dan sepasang ayam cemani yang tentunya mahal harganya. Hingga total budget mencapai 20 juta rupiah. Tapi sesuai pesan Pak Purwo agar kami tidak sungkan-sungkan dan juga sebagai langkah antisipasi dan juga untuk keamanan kami bersama. Sehingga bahan untuk ritual kami kali ini tergolong lengkap. Mudah-mudahan aman. 1 jam kemudian aku lihat Alif membuka pintu dan keluar dari ruang pusaka itu. Dia pun kembali duduk di meja kami berada, dengan raut muka yang lesu dan keheranan, tak seperti biasanya. Kalau biasanya bila ia selesai menerawang dia akan segera berkata-kata dan menunjukkan raut muka gembira. Tapi kali ini, sungguh beda sekali adanya. Segera saja aku pun bertanya pada Alif,
"Kenapa, Liv? Kok muka kamu jadi lesu begitu? Tumben-tumbenan, gak seperti biasanya," tanyaku. "Iya nih teman-teman, tadi waktu aku meditasi dan coba menerawang foto ini, kok gak seperti biasanya ya?" Jawabnya masih dengan raut muka keheranan. Energinya kuat banget. Aku gak bisa ngeliat wujud pusaka itu dan wujud penunggunya juga. Terus aku coba buat ngerahin seluruh kekuatan dan energi yang aku punya, tapi yang aku lihat cuma sebatas bayang-bayang kabut, seakan terhalangi oleh sebuah tabir yang kuat, tuturnya Sangsi. Aku pun langsung kembali mencoba menjelaskan dan memberi saran kepadanya. "Liv, kalau emang sekiranya kita merasa gak sanggup, lebih baik jangan dipaksakan. Demi keamanan kita semua," kataku. "Biar aja, lepasin aja, anggap aja bukan rezeki kita, daripada terjadi apa-apa sama kita, dan mumpung Pak Purwonya juga belum ngirim duitnya sama kita," lanjutku lagi. Gimana guys, bener gak?" tanyaku kepada mereka berdua. Tapi tak disangka, Alif menolak mentah-mentah semua saran yang kuberikan, sedangkan Farid cuma diam saja. "Tapi Van, uang sebesar itu kapan lagi bisa kita dapatkan? Kamu kan tahu sendiri, paling gede orderan kita berapa duit sih? Cuma 10 juta. Itu juga kita jarang-jarang dapat orderannya segitu," kilahnya coba meyakinkanku. "Selama ini dan sampai detik ini gak pernah aku gagal dalam menarik pusaka. Mau raja jin atau setan perewangannya kayak gimana juga bisa aku hadapin dan taklukin, baik secara tempur atau barter. Aku yakin, aku mampu Van, tenang aja." Egonya mulai keluar berkata. Alif pun terus-menerus menyerocos tanpa henti tentang keoptimisannya dan kini digelayuti pula oleh egonya. Ditambah lagi dia bilang, dengan bahan-bahan ritual yang lengkap dan nomor wahid yang nanti akan kita gunakan, jauh kemungkinannya dari kata gagal. Intinya, Alif tidak ingin mundur dan tetap menerima job kakap ini. Ya sudah, aku dan Farid hanya bisa mengikuti kemauannya. Mau bagaimana lagi? Toh dia ini yang punya perhitungan dan kemampuan. Waktu berlalu, hari H pun akhirnya tiba. Tepat setelah 2 minggu yang lalu sejak Pak Purwo menelponku. Dari siang kami bertiga sudah berkeliling belanja bahan-bahan untuk keperluan ritual tarik pusaka nanti malam menggunakan mobil operasional kami. Uang sebesar 20 juta pun sudah kami tarik di ATM dan sudah hampir habis kami belanjakan. Tinggal sisa untuk beli bensin mobil saja. Tapi uang bonus sebesar 25 juta rupiah pembelian Pak Purwo tetap masih utuh di saldo rekening kami. Tidak kami ambil. Pantang bagi kami untuk memakainya selama tugas belum selesai. Walaupun itu uang pemberian secara cuma-cuma, bukan termasuk uang jasa kerja. Selesai belanja, Alif pun meminta aku untuk langsung mengemudikan mobil menuju arah Bogor, rumah kakeknya itu. Lalu tak kusangka bahwa kakeknya Alif ingin ikut dan membantu kami untuk menarik pusaka nanti malam dan menyelesaikan tugas besar ini. Ada sedikit rasa tenang yang menggelayuti hatiku sekarang. Karena akhirnya ada sebuah bala bantuan yang kami dapat, yaitu dari kakeknya Alif yang notabene-nya adalah seorang paranormal kawakan dan tentunya lebih hebat dari Alif, cucunya. Dari Bogor kami langsung tancap gas ke arah selatan menuju kota Sukabumi. Karena lokasi yang ditentukan berada di sana, tapi bukan di kotanya, melainkan terus ke pelosok dan hampir beberapa kilometer lagi sudah mendekati pantai, yaitu di sebuah perkebunan karet milik kolega Pak Purwo. Dan beliau pun sudah menunggu di sana. Dari jalan raya kami pun berbelok ke sebuah jalan setapak besar yang belum diaspal, dan terus mengikuti jalan tanah tersebut yang kanan kirinya diapit oleh pohon-pohon karet yang tinggi dan besar-besar. Hingga kira-kira 1 kilometer kemudian, dari jauh lampu mobilku menyorot beberapa mobil jeep hitam yang sudah terparkir di depan sana. Ternyata itu mobil Pak Purwo dan para bodyguardnya yang jumlahnya hampir 10 orang dan mengenakan setelan safari hitam-hitam. Setelah sampai tujuan dan kuparkirkan mobil sedikit di samping jalan tanah besar itu, segera kami pun keluar dari mobil. Pak Purwo langsung mendatangi dan menyapa kami hangat. Tanpa banyak basa-basi,
Pak Purwo segera mengajak kami semua untuk langsung mengikuti dia, masuk ke dalam hutan karet dengan berjalan kaki dan meninggalkan mobil kita semua di pinggir jalan besar perkebunan itu. Dengan dibantu beberapa bodyguardnya, kami membawa segala peralatan dan bahan ritual dari dalam mobil kami. Sebagian bodyguardnya yang di depan menerangi jalan kami dengan lampu senter di tangannya. Pak Purwo berjalan paling depan, ditemani kakeknya Alif sambil bercakap-cakap. 10 menit berjalan kaki, akhirnya sampai juga kami di lokasi penarikan yang tanahnya agak lapang di antara deretan pohon-pohon karet di sekeliling kami. Jam kulihat sudah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit dini hari, berarti penarikan pusaka bisa dilaksanakan. Lalu, kami bertiga pun segera memasang alat-alat dan bahan ritual. Sebuah kain mori putih besar berbentuk segi empat mulai dibentangkan di depan kami. Di ujung 4 sisi kain itu ditancapkan dupa yang telah ditempeli madat nomor wahid. Lalu di sebelah depan kain mori itu ditaruh 1 buah kelapa hijau yang sudah dikupas ujung-ujungnya. Persiapan sudah siap. Lampu-lampu senter pun dimatikan semua. Dupa yang telah ditempeli madat pun segera dibakar. Tak lama kemudian semerbak aroma harum menyengat dari dupa dan madat pun mulai tercium santer, menambah suasana mistis di tempat kami berada. Aku dan Farid segera mundur ke belakang, sejajar dengan Pak Purwo dan para bodyguardnya, hingga hanya tinggal Alif dan kakeknya yang berada paling depan, di belakang altar kain mori tersebut. Kakeknya Alif segera mengeluarkan sebuah bungkusan kain berwarna hitam yang tadi diberikan oleh Pak Purwo kepadanya. Sewaktu berjalan masuk ke hutan ini, yang ternyata bungkusan itu berisi segumpal tanah berwarna coklat kehitaman dan segera menaburkannya di atas kain mori putih tersebut. Diikuti oleh taburan kembang setaman dan terakhir disiram oleh minyak-minyak khusus ritual yang kami bawa. Selanjutnya Alif dan kakeknya langsung memotong leher sepasang ayam cemani di atas kain mori itu, sehingga terlihat darah-darah berwarna hitam pekat berceceran mengguyur tumpukan tanah dan kembang di atas kain mori itu. Tak lama bangkai-bangkai ayam cemani itu pun dilemparkannya jauh-jauh ke arah semak belukar oleh mereka berdua. Lalu mereka berdua pun duduk bersila dengan tangan bersidekap di depan dada mirip orang yang sedang bertapa di belakang altar kain mori itu, duduk hening dan diam. Sudah setengah jam berlalu, posisi mereka berdua pun sudah mulai berubah. Alif masih tetap duduk bersila dan bersidekap sambil sesekali tangannya bergerak maju mundur seperti orang yang sedang menarik sesuatu. Sedangkan kakeknya sudah dalam posisi berdiri dan bergerak kian kemari seperti orang yang sedang silat, dan selalu diakhiri dengan gerakan tangan seperti sedang menarik sesuatu pula. Sama dengan yang dilakukan Alif. 1 jam pun sudah berlalu. Tiba-tiba Alif dan kakeknya mengeluarkan gerakan yang sama dan seirama secara berbarengan, yaitu sama-sama menggebrak tanah di bawahnya. Alif menggunakan tangannya, sedangkan kakeknya menggunakan 1 kakinya. Lalu mereka berdua mengusap muka mereka masing-masing dengan tangannya. Alif pun bangkit berdiri. Lalu mereka berdua berjalan ke belakang mendekati kami semua. Tunggu saja, sebentar lagi keluar, kita lihat, ujar kakeknya Alif kepada Pak Purwo. Suasana hening beberapa saat hingga tiba-tiba kami dikejutkan oleh sebuah ledakan yang cukup besar seperti suara petir menggelegar dari atas pohon karet di depan sana, diiringi dengan percikan api yang juga sangat besar menyertainya. Dan berbarengan dengan suara ledakan itu, keluar pula sebuah benda yang besar dan panjang serta merah menyala yang meluncur dengan cepat ke bawah dan menancap tepat di tengah-tengah altar kain mori itu, sehingga karuan saja tumpukan tanah dan kembang yang berada di atasnya juga kelapa hijau di depannya berhamburan tak tentu arah. Terlihat dari jauh tempat kami berada, benda besar dan panjang yang menancap itu masih menyala merah dan mengepulkan asap tipis, pertanda masih panas membara akibat dari gesekan antar dimensi. Kami pun belum berani mendekatinya. Setelah beberapa menit kemudian, warna yang tadinya merah menyala perlahan-lahan mulai meredup dan memudar dan berubah menjadi warna kekuning-kuningan dan mengkilap. Segera Alif dan kakeknya berjalan pelan mendekati benda yang menancap di tanah itu, diikuti Pak Purwo beserta para bodyguardnya di belakang. Sedangkan aku dan Farid tetap diam di tempat dan melihat dari kejauhan saja.
Dengan susah payah, Alif dan kakeknya berusaha untuk mencabut benda itu dari tanah. Dan sak, pusaka itu akhirnya tercabut juga dari tanah, yang segera diangkat dan dibopong oleh mereka berdua dan diberikan pada Pak Purwo dan sebagian dipegangi oleh bodyguardnya. Hahaha, akhirnya dapat juga, serunya sambil tertawa puas. Ternyata pusaka ini bukan hanya legenda omong kosong belaka, tapi memang benar adanya. Hahaha, kembali Pak Purwo tertawa. Ternyata benda pusaka itu adalah sejenis tongkat trisula bermata 3 yang mungkin terbuat dari emas, karena warnanya begitu kuning dan berkilauan walau di hutan yang gelap seperti ini. Apalagi jika terkena sorot lampu senter itu, biasnya memancar seantero di tempat kami berada. Melihat ukuran panjang dan besarnya, aku memperkirakan beratnya bisa mencapai 20 kiloan. Dan jika memang pusaka itu terbuat dari emas, maka bila dijual bisa jadi uang puluhan miliar. Wow, pantas saja beliau berani membayar kami segitu. Toh, dia bisa dapat keuntungan yang berpuluh kali lipat. Licik juga. Menang banyak dia, gumamku sinis dalam hati. Kalian hebat, kalian hebat. Tidak percuma saya meminta jasa dan kemampuan kalian. Hahaha, ujarnya memuji. Lain kali, saya akan menggunakan jasa kalian lagi ya. Hahaha, timbalnya lagi. Sementara Alif dan kakeknya hanya bisa senyum-senyum sumringah dipuji seperti itu. Nah, oke. Sekarang tinggal bagian saya yang akan menepati janji saya kepada kalian. Ayo, mari kita langsung pulang dan langsung menuju rumah saya. Saya akan membuatkan cek tunai sebesar 1 miliar rupiah yang saya janjikan itu beserta surat kuasa untuk pencairannya ke bank dari saya. Mari. Ajaknya kepada kami sambil masih menimang-nimang dan mengelus tongkat trisula berwarna emas itu, yang sebagian gagangnya dipegang oleh bodyguardnya. Aku dan Farid pun gembira sekali mendengarnya, karena sebentar lagi kami akan dapat uang 1 miliar rupiah. Wow, mimpi apa aku semalam? Celotehku dalam hati. Baru saja kami berbalik badan dan ingin melangkah pergi dari tempat itu, tiba-tiba segulung angin yang begitu besar datang dari depan sana, tempat tadi altar kain mori berada. Saking kencangnya angin itu membuat kami jadi sempoyongan dan mencoba untuk terus mempertahankan keseimbangan. Setelah angin besar itu berhenti, tampak dari arah kejauhan di antara deretan pohon-pohon karet yang menjulang tinggi itu terlihat 2 titik sinar merah di kegelapan yang makin lama makin bertambah dekat diiringi suara gemuruh berisik gesekan tanah dan alang-alang yang tersibak. Kami pun panik, tapi seperti terpaku, seakan menunggu apa sebenarnya gerangan yang mendatangi kami itu. Hingga tak lama kemudian terlihatlah jelas sosok yang mendatangi kami itu. Tepat di depan kami berada. Saat ini sedang berdiri sosok perempuan berbadan ular raksasa yang menjulang tinggi hampir 5 meter. Bermata merah menyala, seakan menatap dengan penuh amarah kepada kami. Terlihat sepasang taring tajam yang berkilauan di sela-sela bibirnya, dan sosok perempuan berbadan ular itu juga mengenakan sebuah mahkota kecil di atas kepalanya. Rambutnya yang panjang terurai ke depan menutupi bagian dadanya. Dasar pencuri kalian, kembalikan tongkatku, bentaknya kepada kami sambil menunjuk kami semua dengan tangannya yang berkuku runcing tajam dan diiringi suara mendesis khas suara ular. Tiba-tiba kakeknya Alif pun berlutut dan bersimpuh di depan sosok itu. Ampun Nyi Blorong, kami tidak tahu kalau tongkat itu kepunyaan Nyai, lirihnya. Kami hanya disuruh oleh orang-orang ini, lirihnya lagi seraya menunjuk pada Pak Purwo dan para bodyguardnya. Sekali lagi, kami mohon ampun Nyi, pintanya memohon belas kasihan kepada sosok perempuan mengerikan itu, masih dengan posisi setengah menyembah. Dan aku baru menyadari bahwa makhluk mengerikan yang sekarang sedang berdiri di depan kami itu adalah Nyai Blorong. Beliau adalah salah satu dari panglima kepercayaan sang penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul. Pantas saja Alif waktu itu tidak berhasil untuk menerawang foto tanah yang dikirim Pak Purwo itu. Walaupun dengan mengerahkan seluruh energi dan ilmu yang dia punya, ini toh lawannya sesosok makhluk gaib yang sudah sangat melegenda dan punya nama besar, yang konon terkenal dengan segala kengeriannya itu.
Aku tak peduli. Kalian sudah menggangguku dan sudah membuat kesalahan yang begitu besar. Sekarang, kalian harus mati semua, bengkaknya lagi. Lalu tanpa diduga, ekornya yang panjang dan begitu besar itu serta-merta berkelebat kencang menyapa ke arah kami. Kontan saja orang-orang yang sedang berdiri tepat di depannya, Pak Purwo, para bodyguard, Alif dan kakeknya berpelantingan tersepak ke arah batang-batang pohon karet di sekitarnya. Beruntung, posisi aku dan Farid saat itu jauh dari tempat mereka berada, sehingga tak terkena sabetan ekor Nyi Blorong itu. Aku lihat mereka semua banyak yang sedang meregang nyawa akibat dari terlempar serta menabrak batang-batang pohon dengan begitu kencang dan begitu kerasnya. Beberapa dari mereka pecah kepalanya, termasuk Alif dan kakeknya. Sedangkan Pak Purwo masih meregang nyawa, mengerang-erang bergulingan di tanah, menahan sakit. Tiba-tiba, makhluk itu pun mencekek lehernya dan mengangkatnya ke atas, lalu diambilnya tongkat trisula miliknya yang tergeletak di tanah, dan langsung diujamkan berkali-kali ke perut Pak Purwo sambil tertawa kencang terkekeh-kekeh, yang membuat Pak Purwo tewas seketika di tangannya, lalu melempar mayatnya ke tanah, meninggalkan suara bergedebukan. Setelah berhasil membunuh Pak Purwo, makhluk perempuan berbadan ular raksasa itu mulai bergerak kembali dan mendatangi beberapa sisa bodyguardnya Pak Purwo yang masih sekarat itu untuk dibunuhnya kembali satu persatu. Kesempatan itu pun tak kusia-siakan. Aku dan Farid langsung lari sekencang-kencangnya yang kami bisa untuk keluar dari dalam hutan karet ini, ke arah di mana mobil kami berada, sebelum makhluk mengerikan menyadari kepergian kami dan mengejarnya. Karena kami berlari sangat cepat tanpa berhenti sedikit pun, hanya kurang dari 5 menit kami sudah sampai di tempat mobil kami terparkir. Lalu dengan tergobok-gobok dan napas masih terasa ngos-ngosan, aku merogoh kunci mobil kami yang ada di saku celanaku dan segera masuk ke mobil. Starter kuhidupkan dan langsung ku tancap gas tanpa ragu-ragu menyusuri jalan tanah besar untuk keluar dari area perkebunan karet itu. Tak berapa lama, akhirnya mobil kami pun sampai dan keluar menuju jalan raya. Setelah ku belokkan dengan kasarnya tanpa kuinjak rem sedikit pun, yang hampir saja membuat mobil kami seakan mau terbalik. Beruntung, jalan raya itu masih gelap dan sepi, dan kembali mobilku gaspol sekencang-kencangnya di jalan raya yang masih sepi itu, langsung menuju ke arah kota. Di dalam mobil, aku lihat Farid menangis terisak-isak, karena Alif teman karib kami itu telah tewas secara mengenaskan. Beberapa kali aku lihat ia memukul-mukul pahanya sambil sesekali menutup wajah dengan tangannya. Sedangkan aku sembari menyetir mobil, merasa sangat bingung dan kalut memikirkan bagaimana nasib kami berdua ke depannya setelah kejadian barusan. Bagaimana jika besok orang tuanya Alif datang ke rumahku dan menanyakan perihal keberadaannya? Karena yang mereka tahu, Alif terakhir kali pergi denganku dan Farid. Lalu, bagaimana jika besok atau lusa ada polisi yang datang ke rumahku dan menginterogasiku? Karena telah ditemukan mayat-mayat di sebuah perkebunan karet dan ada mayat Alif juga di sana. Atau, bagaimana jika nanti atau besok malam, Nyi Blorong datang ke rumahku dan membunuhku? Bukannya untung malah buntung, diriku dalam hati sambil menatap kosong ke depan. Dan demikianlah cerita dari Nanai Dorman dari platform cerpenmu.com. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.